Ini Pak Budi, Kepala Sekolah SMA 1 Kota Megah. Pak Budi ingin melakukan perencanaan berbasis data atau PBD dan menggunakan rapor pendidikan untuk bantu melihat kondisi sekolah. Pak Budi menemukan skor numerasi di satuan pendidikannya rendah dan harus dibenahi. Pak Budi berpikir, langkah apa yang harus saya ambil? Dari mana akar masalahnya? Bagaimana ya cara membenahinya? Kini, ada fitur rekomendasi perencanaan berbasis data atau PBD di rapor pendidikan. Pak Budi cukup unduh rekomendasi PBD untuk dapatkan rekomendasi langkah-langkah benahi dari yang paling sederhana. Di dalam rekomendasi PBD dilengkapi juga 5 prioritas rekomendasi. Fitur ini bantu mengidentifikasi masalah. Contohnya, kemampuan numerasi, indeks karakter, iklim keamanan sekolah menjadi prioritas masalah yang harus dibenahi satuan pendidikan Pak Budi. Lalu, fitur ini membantu merefleksikan akar masalahnya. Di sini Pak Budi dapat melihat dari mana saja akar masalah dari identifikasi masalah yang perlu dibenahi. Fitur rekomendasi PBD juga bantu berikan beragam rekomendasi langkah nyata untuk benahi masalah yang menjadi prioritas di satuan pendidikan Pak Budi. Sehingga Pak Budi jadi lebih tahu langkah pembenahan apa yang harus dilakukan. Pak Budi berpikir, rekomendasi perencanaan berbasis data atau PBD tidak cukup hanya diunduh saja. Dari beragam rekomendasi langkah, perlu prioritasisasi dan dibutuhkan kesepakatan bersama agar bisa gotong royong untuk benahi, dimulai dari langkah yang paling sederhana. Ini contoh aksi Pak Budi. Pak Budi mengadakan pertemuan periodik bersama semua yang berperan terhadap kualitas satuan pendidikannya. Tidak lupa, Pak Budi mencetak seluruh rekomendasi termasuk 5 prioritas rekomendasi. Bersama pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah, Pak Budi mengevaluasi kembali dan pilih langkah sederhana yang bisa dilakukan bersama sesuai kebutuhan pembenahan satuan pendidikan, sumber daya, dan anggaran. Hasil kesepakatan didokumentasikan dalam tabel yang berisi deskripsi kegiatan dan sumbernya. Jika dibutuhkan anggaran, dapat memasukkan kode kegiatan yang relevan ke dalam RKAS. Contohnya, semua pemangku kepentingan di Satuan Pendidikan Pak Budi sepakat memulai pembenahan dari kemampuan numerasi. Langkah sederhana dimulai dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang bebas diakses semua pendidik untuk meningkatkan kapasitas kualitas guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi. Para pendidik dapat mengadakan sesi bersama, misalnya setiap Rabu setelah kegiatan mengajar. Agendanya menonton dan mendiskusikan video inspirasi dalam platform Merdeka Mengajar tentang metode pembelajaran numerasi. Lalu, bersama komunitas belajar, meningkatkan kompetensi dengan berbagai pengetahuan terkait numerasi. Selanjutnya, mempraktikkan ke dalam aksi nyata bersama para murid. Tidak lupa, melakukan refleksi pembelajaran untuk mengidentifikasi dampak metode pembelajaran dengan melibatkan pemangku kepentingan satuan pendidikan, contohnya komite sekolah. Pak Budi sudah memberikan contoh cara benahi, mulai dari langkah yang paling sederhana bersama semua yang berperan di satuan pendidikannya. Saatnya giliran Anda praktikan di satuan pendidikan dengan unduh fitur rekomendasi PBD, cek prioritas rekomendasi, pelajari dan diskusikan bersama semua yang berperan di satuan pendidikan Anda. Mulai benahi dari yang paling sederhana, mulai dari rapor pendidikan. Ya, mungkin kita langsung saja. Selanjutnya kita akan menyimak paparan dari Ibu Maria Teresia tentang simulasi rapor pendidikan dan otomasi PBD serta bagaimana cara memanfaatkannya. Kalau begitu, saya langsung saja persilahkan Ibu Maria untuk memulai paparannya. Terima kasih Mbak Riri. Selamat pagi Bapak Kepala Beskap, Bapak Sesditjen Paudikdasman, Bapak Sekretaris Beskap, Bapak PLT Direktur SMA, dan Bapak Ibu peserta webinar. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi kita baru saja mendengarkan paparan dari Pak Jihad mengenai banyak sekali sudah dijelaskan sedikit mengenai otomasi rekomendasi PBD. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai fitur baru di platform rapor pendidikan ini, mungkin secara teknis Bapak Ibu.
Jadi misalkan kalau saya mungkin menjelaskan terlalu cepat, mohon boleh di kolom chat, boleh disampaikan kalau saya menjelaskan terlalu cepat. Nah, saya akan share screen. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, baik. Ya. Jadi saya ingin sekedar mengingatkan kembali mengenai platform rapor pendidikan ini. Jadi platform ini yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data-data lainnya mengenai capaian hasil belajar dalam tampilan yang terintegrasi, lalu ditujukan untuk satuan pendidikan dan pemerintah daerah sebagai bahan refleksi dan identifikasi tantangan pendidikan di wilayah kerja masing-masing. Lalu untuk dasar menyusun rencana perbaikan pendidikan yang secara lebih akurat dan berbasis data. Nah, lalu saya juga ingin mengingatkan kembali sebelumnya, sebelum kita mengakses platform rapor pendidikan, saya ingin mengingatkan bahwa untuk mengakselerasi dan memastikan bahwa satuan pendidikan itu dapat memiliki akses Bapak Ibu. Jadi sebelum untuk mengakses platform rapor pendidikan, Bapak Ibu dari satuan pendidikan, jadi harus dulu memiliki akun belajar ID, lalu setelah itu mengaktifasi akun belajar ID. Jika sudah diaktifasi, Bapak Ibu akan otomatis termapping ke dalam platform rapor pendidikan. Tapi jika belum diaktifasi, kami mohon agar Bapak Ibu dapat mengaktifasi akun belajar ID-nya, agar dapat mengakses platform rapor pendidikan, dan nantinya Bapak Ibu dapat mengunduh rekomendasi PBD untuk satuan pendidikan masing-masing. Tadi ini sudah sedikit dijelaskan oleh Pak Jihad. Jadi dulu sebelum ada fitur otomasi rekomendasi PBD ini, tampilannya itu seperti yang di sebelah kiri. Jadi hanya mengunduh laporan pendidikan, rapor pendidikan sesuai dengan capaian masing-masing. Nah, sekarang sudah ada rekomendasi PBD seperti yang di sebelah kanan. Lalu untuk satuan PAUD, dulu ketika mengunduh yang didapatkan hanya indikatornya. Nah, sekarang ada indikator rapor pendidikannya itu lebih lengkap dan penjelasannya lebih detail, lalu dapat mengunduh lembar PBD juga. Kita langsung saja ke simulasi platform rapor pendidikan. Nah, ini adalah laman depan platform rapor pendidikan Bapak Ibu. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa perlu mengaktifasi akun belajar ID, lalu menggunakan akun belajar ID yang sudah diaktifasi untuk masuk ke dalam platform rapor pendidikan. Saya langsung saja melakukan simulasi. Ya, apakah layar saya sudah terlihat? Oke, jadi di sini kita akan membahas dulu mengenai rapor pendidikan Dasman dan fitur otomasi rekomendasi PBD untuk Dasman. Di sini saya akan login sebagai kepala sekolah SMP. Mohon maaf, ini internetnya sedikit tersendat. Oke, Bapak Ibu ini mungkin agak sedikit tersendat, mungkin saya jelaskan saja. Jadi Bapak Ibu untuk satuan pendidikan Dasman, nanti Bapak Ibu bisa login ke dalam platform rapor pendidikan, lalu Bapak Ibu bisa pilih di bagian fitur ini tindak lanjut Bapak Ibu. Di sini nanti ada tindak lanjut, lalu Bapak Ibu klik, nanti di sini akan terlihat bahwa ada yang bisa diunduh. Di bagian atas itu ada laporan dari capaian satuan pendidikan tersebut. Lalu nanti di bawahnya ini ada
rekomendasi PBD. Nah, jika Bapak Ibu klik di rekomendasi PBD ini, akan ada 2 file yang dapat Bapak Ibu unduh. Yang pertama itu adalah lembar rekomendasi PBD yang seperti ini. Jadi nanti ini ada 3 dokumen, tadi yang seperti saya sampaikan, Bapak Ibu ada laporan rapor pendidikan, sesuai dengan capaian satuan pendidikan masing-masing, lalu ada lembar rekomendasi PBD, yaitu lembar ini, dan nanti ada uraian kegiatan ARKAS. Jadi nanti ada 3 dokumen Bapak Ibu. Ini untuk uraian kegiatan ARKAS. Nah, apa sih yang harus dilakukan dengan ini Bapak Ibu? Nah, ini di sini ada prioritas rekomendasi. Jadi tadi yang seperti sudah dijelaskan, dengan adanya fitur otomasi rekomendasi PBD ini, Bapak Ibu, jadi kan kalau dulu kita memakai analogi laporan rapor pendidikan itu seperti hasil medical check up. Jadi hasil medical check up, tapi setelah itu bingung apa yang harus dilakukan. Jadi misalkan saya sakit asam urat, saya tuh harus apa gitu loh. Jadi kalau dulu bingung saya harus apa, dengan adanya fitur baru ini, maka dari digunakan algoritma dan dengan formulasi, maka didapatkan 5 prioritas rekomendasi Bapak Ibu. Jadi di sini ada 5 prioritas rekomendasi yang bisa kita lihat di sini. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan? Nah, lalu di sini ada seluruh rekomendasi. Ada 27 seluruh rekomendasi di sini. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa saya ke file yang satunya lagi sebentar. Nah, jadi yang harus Bapak Ibu fokuskan adalah di lembar kedua, prioritas rekomendasi. Jadi Bapak Ibu, kalau rekomendasi ini kita bisa lakukan editing. Jadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Kita menambahkan rekomendasi ini, lalu mengurangi, tapi menguranginya itu apakah mengurangi satu indikator atau mengurangi sebagian dari benahi ini Bapak Ibu. Nah, jadi contohnya, jadi kan ini kondisi ini yang tahu kondisi satuan pendidikan itu pasti Bapak Ibu dari satuan pendidikan. Jadi misalkan Bapak Ibu merasa, oh saya merasa bahwa indikator karakter ini perlu ditambahkan. Nah, jadi dalam rekomendasi ini, Bapak Ibu bisa menambahkan. Jadi Bapak Ibu bisa copy, Bapak Ibu masukkan ke dalam lembar kedua. Nah, lalu Bapak Ibu mungkin merasa nanti di kemampuan numerasi ini, di indikator pertama ini, oh Bapak Ibu merasa bahwa, oh kayaknya ini 3 benahi ini tidak terlalu cocok dengan kondisi satuan pendidikan saya. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa hilangkan dari sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya berfokus untuk membenahi 2 ini, itu juga bisa Bapak Ibu. Nah, lalu nanti setelah dari sini Bapak Ibu bisa melihat ke lembaran uraian kegiatan ARKAS. Nah, apa yang harus dilakukan dari sini Bapak Ibu? Kalau kita lihat tadi, ini maaf saya agak bolak-balik ke sini Bapak Ibu. Jadi kan ini untuk benahi 1, ini kan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi. Nah, di sini itu dibenahi itu, ini benahi 1. Nah, di sini kita lihat, oh ini peningkatan kualitas guru kelas dan mata pelajaran. Ini sebetulnya ini deskripsi benahinya itu cocok dengan yang tadi ada di sini Bapak Ibu. Sudah sesuai. Nah, lalu kita lihat nama kegiatannya apa. Nah, setelah itu Bapak Ibu tambahkan kolom di sini Bapak Ibu. Kalau tadi kan ketika kita mengunduh, kolomnya hanya sampai di kolom H. Nah, Bapak Ibu tambahkan kegiatan di sini. Jadi untuk meningkatkan itu, kita buat kegiatan peningkatan kualitas guru kelas mata pelajaran. Lalu kita adakan kegiatan berbagi pengetahuan antar guru terkait numerasi. Nah, lalu kita masuk lagi Bapak Ibu, kita masuk lagi ke lembar kerja ARKAS.
Nah, ini kita masukkan benahi yang kita pilih itu, tadi di lembar sebelumnya, itu ada pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi. Nah, lalu kegiatannya apa? Kegiatannya itu tadi peningkatan kualitas guru kelas dan mata pelajaran. Nah, lalu di sini nanti kita berikan detail penjelasan kegiatannya itu apa. Nah, kita karena itu terkait dengan numerasi, jadi kita mau melakukan pelatihan guru mata pelajaran yang terkait numerasi. Lalu kita buat ini untuk rincian belanjanya itu apa? Oh, kita butuh kertas. Jadi dalam setahun itu kita untuk kegiatan pelatihan guru mata pelajaran, kita butuh 5 rim kertas dengan harga satuannya berapa. Nah, lalu kita butuh honor pelatih. Misalkan satuan pendidikan Bapak Ibu ingin melakukan 4 kali pelatihan dalam 1 tahun. Nah, ini misalkan harga satuannya berapa, ini adalah biaya yang dibutuhkan dalam 1 tahun. Nah, lalu akan ada snack, ini kira-kira 40 kotak dalam satu tahun, lalu ini totalnya berapa. Nah, lalu nanti Bapak Ibu kembali lagi ke lembar rekomendasi ini. Nah, lalu Bapak Ibu mau berfokus ke penguatan pembelajaran numerasi dengan menggunakan modul numerasi berbasis tema dan sumber lainnya di luar platform Merdeka Mengajar. Nah, lalu Bapak Ibu lihat lagi di uraian kegiatan ARKAS yang ada di sini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan deskripsi benahinya itu, berarti misalkan kita pilih pengadaan bahan referensi. Nah, lalu Bapak Ibu tambahkan di sini. Jadi, pengadaan bahan referensi, lalu melakukan rapat mingguan menggunakan modul numerasi. Nah, dari sini kita masukkan kembali ke dalam lembar kerja ARKAS. Nah, di mana untuk penguatan pembelajaran numerasi dengan menggunakan modul numerasi berbasis tema dan sumber lainnya di luar platform Merdeka Mengajar itu, kita mau kegiatannya adalah pengadaan bahan referensi. Lalu untuk penjelasan kegiatannya, kita lakukan pembelian materi buku modul yang terkait dengan numerasi. Nah, lalu ada berapa buku yang kita anggarkan dalam 1 tahun. Nah, di sini kita tulis berapa buah dan total anggaran yang dibutuhkan berapa. Jadi Bapak Ibu untuk lembar kerja ARKAS ini sebetulnya nanti Bapak Ibu bisa kembali lagi ke lembar rekomendasi PBD. Jadi kalau misalkan dana BOS yang Bapak Ibu miliki dalam 1 tahun tidak cukup, ini nanti bisa diedit lagi Bapak Ibu, disesuaikan lagi. Jadi semua rekomendasi PBD ini sebetulnya basisnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan dari satuan pendidikan, lalu dari sumber dayanya juga, dan dari anggaran yang dimiliki Bapak Ibu. Jadi semua bisa disesuaikan tergantung dengan satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, lalu nanti setelah itu dari lembar kerja ARKAS ini yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi ARKAS Bapak Ibu. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya sarankan adalah begitu Bapak Ibu mengunduh rekomendasi PBD ini, Bapak Ibu mohon agar Bapak Ibu dapat membaca dulu panduannya. Nanti akan ada panduannya di halaman pertama ini, Bapak Ibu bisa dilihat dulu, dibaca dulu, lalu prioritas rekomendasi, ada 5, lalu Bapak Ibu melihat seluruh rekomendasi, lalu Bapak Ibu berfokus pada lembar 2, prioritas rekomendasi, jadi Bapak Ibu bisa menambahkan dan mengurangi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Lalu masuk ke uraian kegiatan ARKAS yang disesuaikan dengan kegiatan yang tadi kita sudah buat di sini Bapak Ibu. Nah, lalu selanjutnya dimasukkan ke lembar kerja ARKAS. Lalu setelah dari sini, jika dari total anggarannya sudah sesuai,
Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam aplikasi Arkas. Begitu Bapak Ibu, kalau untuk satuan pendidikan Dasman,